Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali lagi dengan Tumpal Dani Al-Putra Siliwangi. Saya ingin membincangkan seputar vaksinasi yang sudah berlangsung pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sebagai hari pertama vaksinasi Sinovac di negara kita. Hari itu kita bisa saksikan Bapak Presiden Jokowi sebagai orang pertama yang menerima vaksin. Tentu saja ini adalah awalan untuk mencapai sejumlah 65-70% masyarakat Indonesia harus menerima vaksin. Karena menurut para ahlinya, vaksin tersebut baru efektif bisa menciptakan herd immunity, yaitu kekebalan kolektif, bila mana masyarakat di suatu penduduk minimal 65 atau 70% itu sudah divaksin. Artinya bagi Indonesia dengan jumlah penduduk sebanyak 260, maka 182 juta harus divaksin. Tentu saja ini adalah pekerjaan yang berat dan pekerjaan yang sangat besar, mengingat jumlah yang divaksin itu begitu banyaknya, dan tentu saja juga membutuhkan pembiayaan yang besar untuk membeli vaksin tersebut. Nah, sebenarnya masyarakat mengerti dan paham bahwasanya vaksinasi itu adalah ikhtiar paling cepat untuk mengakhiri daripada pandemi COVID-19 ini. Namun demikian, yang menjadi pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat adalah persoalan merek dan produsen daripada Sinovac, vaksin COVID-19 yang dipergunakan oleh bangsa Indonesia. Memang kita ketahui bahwasanya sentimen Tiongkok, sentimen Cina di masyarakat kita itu begitu kental, bahkan sudah katakanlah 3-2 tahun ini begitu terasa. Terlebih lagi ketika pemerintah mengumumkan bahwasanya yang dipergunakan adalah Sinovac sebagai vaksin untuk COVID-19, ini menjadi-jadi di media sosial, di tengah-tengah masyarakat, penolakannya. Namun demikian, lepas daripada pro dan kontra penolakan masyarakat terhadap produk Sinovac ini, tentu saja kita kembalikan kepada ahlinya. Dalam hal ini tentu saja BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, adalah sebuah lembaga yang kredibel, yang memiliki integritas untuk memastikan dan meyakinkan bahwasanya vaksin yang digunakan oleh pemerintah kita untuk masyarakatnya adalah terjamin aman. Ini hal yang terpenting, dan kemudian juga bagi kita umat beragama khususnya Muslim, tentu saja perlu ada satu keyakinan bahwasanya produk vaksin ini adalah halal. Nah, dalam kaitan itu tentu saja kita sudah saksikan dan kita sudah mendengar bahwasanya MUI, Majelis Ulama Indonesia, sudah mengeluarkan fatwa bahwasanya vaksin Sinovac yang diproduksi oleh Tiongkok berdasarkan penelitian dari para ahli di Majelis Ulama sudah dinyatakan suci dan halal. Dan kemudian BPOM pun sudah merilis hasil daripada uji klinis terhadap vaksin tersebut dan dinyatakan efikasi daripada vaksin ini dengan skor atau sejumlah 65,3%. Artinya daya efektivitas vaksin ini untuk pengguna vaksin tidak terkena COVID-19 adalah sebanyak
65,3%. Dan masih ada 39% yang kemungkinan masih bisa terkena COVID-19 ini. Maka dari awal pemerintah sudah mengatakan tetap protokol kesehatan 3M itu tetap harus diberlakukan secara disiplin dan dari kesadaran masing-masing setiap individu. Kembali kepada persoalan pro dan kontra terhadap vaksin ini, karena ini tentu saja akan mengganggu daripada pelaksanaan vaksinasi itu sendiri, dengan target untuk mencapai herd immunity, yaitu kekebalan kolektif, yang menurut ahli adalah harus masyarakat itu yang menerima vaksin minimal 65-70%, dan ini tentu saja sesuatu hal yang perlu menjadi perhatian bersama untuk mencapai angka di 70% sebagai titik aman, agar COVID-19 ini bisa berakhir di Indonesia. Ini tentu saja harus menjadi tanggung jawab bersama dan perlu dukungan dan kesadaran dari seluruh pihak. Nah, kini adalah berpulang kepada masyarakat itu sendiri, yaitu untuk bisa sadar apakah mereka bersedia untuk divaksin atau tidak. Pertanyaan bersedia atau tidak belakangan ini tentu saja menimbulkan polemik di masyarakat, bahkan setelah Presiden Jokowi pun sebagai orang pertama yang divaksin pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 tersebut, di tengah-tengah masyarakat masih muncul ketidakpercayaan, apakah benar Pak Presiden betul-betul divaksin, seperti itu. Nah, ini tentu saja bagi yang awam akan menimbulkan kegoncangan, kegalauan, kebimbangan, dan keraguan. Nah, kebimbangan, keraguan, dan kegalauan ini tentu saja akan menjadi penghambat daripada pelaksanaan vaksinasi yang sesuai dengan target tersebut. Maka perlu ada daya dorong yang lebih kuat, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun elemen masyarakat lainnya. Bahkan pemerintah sendiri wacana untuk memberikan sanksi kepada mereka yang tidak mau divaksin, itu pun mendapatkan perlawanan. Karena distrust di tengah masyarakat itu begitu melebar, maka segala hal yang dinyatakan oleh pemerintah seakan-akan menjadi sesuatu hal yang perlu dipertanyakan. Untuk itulah barangkali perlu peran informal leader, dalam hal ini adalah institusi keagamaan, karena kita adalah mayoritas umat yang beragama dan Pancasilais, sangat menjunjung tinggi dan menghormati institusi-institusi keagamaan. Ini bisa jadi adalah salah satu cara yang paling efektif untuk bisa meyakinkan masyarakat yang sedang galau ini. Kita berkaca pada awal pandemik ini terjadi di awal 2020, ketika pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah mengeluarkan satu kebijakan, yaitu menutup rumah-rumah ibadah dan menghimbau melakukan ibadah dari rumah. Reaksi penolakan itu begitu besar. Namun ketika Majelis Ulama mengeluarkan fatwa, yaitu untuk melaksanakan dan memberikan tuntunan peribadatan dari rumah, bahkan sholat Jumat di rumah, juga sholat Idul Fitri juga di rumah, itu akhirnya masyarakat bisa mengikutinya. Berkaca dari situ tentu saja maka bisa jadi tangan dingin Majelis Ulama atau pemimpin-pemimpin agama yang ada di Indonesia ini bisa
bisa memberikan penyuluh, menjadi pencerah daripada kegalauan masyarakat yang ada kita ini. Tentu saja kita bersepakat bahwasanya memerangi COVID-19 ini adalah sesuatu yang wajib, karena itu mengadakan alat atau melakukan ikhtiar untuk memerangi daripada musuh ini tentu juga menjadi sesuatu yang wajib. Dalam kaidah usul fikih di dalam umat Islam itu ada kaidah yang menyatakan mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jadi sesuatu yang wajib untuk dicapai namun tidak dapat dicapai, maka mengadakan alat untuk mencapai tersebut menjadi wajib. Nah, jadi ketika kita menyatakan COVID-19 harus diperangi dan itu musuh kita dan memerangi musuh itu wajib, maka mengadakan alat atau ikhtiar memeranginya itu juga wajib. Nah, kaidah usul fikih ini tentu saja bisa dipergunakan untuk menghadapi vaksinasi yang baru saja dimulai beberapa hari ini. Agar kita ingin tentu saja vaksinasi ini berjalan sukses, maka kesuksesan vaksinasi ini tentu saja akan berimbas kepada masyarakat di Indonesia tidak lagi terhimpit kehidupannya karena dikelilingi oleh COVID-19 yang mematikan, dan kemudian kalau COVID-19 ini hengkang dari negara kita, tentu saja bangsa dan negara kita ini akan bernapas lega karena bisa kembali menata kehidupan perekonomian dengan lebih tentu saja lebih optimal dan maksimal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang saat ini hampir setahun ini hampir kita menjadi lumpuh. Dan kemudian juga tentu saja dengan segeranya COVID-19 nyah dari negara kita, maka para tenaga kesehatan akan menjadi senang dan bahagia karena ini tentu saja menjadi beban profesi mereka yang sangat mempertaruhkan bukan hanya waktu, tenaga, tetapi juga jiwa. Saudara dan sahabat, tentu saja segala ikhtiar kita harus respon secara positif. Namun demikian juga kita juga harus berlaku adil juga kepada saudara-saudara kita yang kontra saat ini terhadap merek vaksin Sinovac tersebut. Anggaplah ini sesuatu cemeti bagi pemerintah untuk lebih terus berhati-hati dan menjaga keseriusan dalam memerangi vaksin ini betul-betul diproyeksikan untuk keselamatan bangsa dan negara dan rakyatnya sendiri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.